Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Salam, wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. wabarakatuh. Rampes. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Gelombang 6 Pemerintah Kota Bandung tahun 2022. Bertemu lagi bareng kami di sini di podcast Bela Negara. Edisi kali ini kita akan membahas tentang indikator nilai-nilai bela negara. Tapi sebelum kita membahas indikator bela negara, kita akan memperkenalkan diri kita satu persatu. Pertama, perkenalkan, nama saya Amin Solahuddin Al-Mumtaz. Saya ditempatkan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur. Selanjutnya, silakan kepada teman-teman memperkenalkan diri satu-satu masing-masing. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Pandi. Saya penempatan di Dinas Ketenagakerjaan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Intan Pertiwi, ditempatkan di bagian hukum. Perkenalkan, saya Astetin Eka Pranavita, ditempatkan di RSUD Kota Bandung. Perkenalkan, nama saya Gita Aulia Swasti, penempatan di BKPSDM Kota Bandung. Dan terakhir, saya Habib Adi Faizal, penempatan di Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut. Ya, begitulah tadi formasi kami di kelompok 1 ini. Jadi teman-teman, kita semua kan tinggal di sebuah negara yang luar biasa. Jadi negara Indonesia tentunya eh, sebagai salah satu warga negara, sebagai bagian dari Indonesia, kita wajib mempunyai indikator nilai-nilai bela negara. Nah, terdapat 5 indikator bela negara. Yang pertama ada cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima mempunyai kemampuan awal bela negara. Teman-teman di sini bisa nggak bantu saya untuk menjelaskan apa sih 5 indikator itu? Mungkin dari yang pertama, cinta tanah air. Mungkin teman-teman ada yang bisa menjelaskan? Boleh, saya akan menjelaskan nilai Mangga. dari bela negara, yaitu cinta terhadap tanah air. Rasa cinta terhadap tanah air bisa ditunjukkan dengan sikap dan perilaku kita. Salah satunya menjaga tanah dan pekarangan, juga ruang wilayah dari Indonesia. Salah satu contohnya bisa em, menjaga lingkungan hidup di Indonesia dari ancaman sampah plastik. Kita bisa membiasakan diri untuk membawa tas belanja sendiri ketika ke supermarket atau ketika ke pasar. Lalu, indikator yang kedua, tanamkan rasa bangga akan produk-produk buatan Indonesia. Salah satunya berbelanja di UMKM atau memakai batik di acara-acara kegiatan. Itu juga merupakan bukti kecintaan kita terhadap Indonesia. Gitu. Jadi salah satu indikator cinta tanah air adalah bangga menggunakan batik sebagai salah satu budaya Indonesia. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Mungkin teman-teman ada yang bisa membantu menjelaskan? Ya, baik. Saya mau mencoba Mangga, Teh Gita, menjelaskan. silahkan. Ya, jadi kali ini saya mau bicara mengenai nilai bela negara yang kedua, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia sepatutnya bangga dan sadar bahwa kita adalah bagian dari sebuah bangsa negara yang besar, bangsa yang majemuk, kaya akan keberagaman. Nah, para pahlawan pendahulu kita ini bisa merebut kemerdekaan karena rasa bersatu sebagai sebuah bangsa. Dengan memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara akan mendorong pada tekad, sikap, dan perilaku kita untuk menjadi warga negara yang baik, yang mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, gimana ya perwujudan nilai sadar berbangsa dan bernegara ini? Kita bisa mewujudkannya dengan cara saling toleransi, menghargai dan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian selalu mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Berjiwa gotong royong, ikut serta dalam membersihkan lingkungan, serta saling membantu antar tetangga. Selanjutnya adalah menggunakan hak pilih dengan baik dan mendukung terselenggaranya pemilihan umum yang mandiri, jujur, dan adil. Nah, terakhir nih,
adalah dengan bekerja sebaik mungkin, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Berbuatlah yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Gitu, Kang Amin. Oh, begitu jadi saya. Jadi keanekaragaman yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia itu justru harus menjadi kekuatan kita, bukan menjadi salah satu pemicu perpecahan kita. Begitu Teh ya. Ya, betul. Selanjutnya nilai indikator ketiga setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Mungkin teman-teman ada yang bisa membantu menjelaskan? Saya izin menjawab. Mangga, Untuk mangga. Pancasila, semua teman-teman pasti tahu tentang Pancasila. Dari kita kecil, sekolah dimanapun, selama di Indonesia, pasti kita mempelajari Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Nah, sekarang bagaimana cara kita khususnya sebagai anak muda mengambil peran dalam bela negara dikaitkan dengan Pancasila? Yang pertama, kita harus tahu akan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, baru kita bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai nomor satu bangsa dan negara. Yang keempat, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, kita harus yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita. Begitu, Kang Amin. Terima kasih. Yakin dan percaya bahwa Pancasila akan menjadi kekuatan, menjadi tata sikap yang akan mengatur nilai kita ke depan sebagai sebuah bangsa dan negara, sebagai nilai pemersatu. Terima kasih kepada Kang Rifki. Selanjutnya nilai indikator keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Mungkin teman-teman di sini ada yang bisa membantu menjelaskan. Terima kasih Kang Amin. Jadi indikator rela berkorban untuk bangsa dan negara itu ada beberapa, antara lain bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara, kemudian siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan, serta yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak sia-sia. Di kehidupan sehari-hari, rela berkorban untuk bangsa negara dapat diimplementasikan. Salah satu contohnya, mengabdi sesuai profesi. Selain itu, di masa pandemi COVID seperti sekarang ini, kegiatan sederhana yang bisa dikategorikan sebagai rela berkorban antara lain memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, serta mengikuti vaksinasi COVID-19 sesuai anjuran pemerintah. Bentuk rela berkorban seperti itu tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga melindungi orang terkasih di sekitar kita. Yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak akan sia-sia, merupakan salah satu bentuk indikator rela berkorban untuk bangsa dan negara. Gitu, Kang Amin. Gitu berarti pengabdian atau kita rela melakukan suatu hal yang kita lakukan untuk bangsa dan negara itu tidak akan sia-sia, Bu ya. Ya. Selanjutnya indikator terakhir tidak lupa ya ini mempunyai kemampuan awal bela negara. Mungkin yang belum bersuara dari tadi, mungkin Kang Habib silakan untuk menjelaskan. Oke, sesuai dengan namanya yaitu nilai kemampuan awal bela negara. Ini merupakan modal dari setiap insan dan juga setiap individu, di mana kita harus mempersiapkan diri berupa dari segi dari jasmani dan juga rohani. Yaitu indikatornya pertama adalah memiliki kecerdasan emosional dan spiritual, serta juga intelijensia, kemudian senantiasa memelihara jiwa dan raganya, kemudian juga gemar berolahraga, dan juga senantiasa menjaga kesehatan dan juga senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebetulnya di sini yang sesuai dengan kondisi saat ini yang terjadi di Indonesia sedang mengalami pandemi, di sini harus mempersiapkan jasmani kita yang sesuai dengan yang sebelumnya sudah dijelaskan. Kita menjaga kesehatan diri kita sendiri terlebih dahulu dengan cara untuk mencuci tangan, selalu kesempatan, jarak, dan untuk mensukseskan program. Baik, terima kasih kepada Kang Habib. Jadi indikator kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara baik secara jiwa maupun raga, siap untuk membela negara dan bangsa kita. Mungkin sekian dulu edisi podcast pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, pada episode kali ini, akan kita sambung di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Thank you.